Ibu guru ini akan mengancam jika tidak mau diajak hubungan badan layaknya suami istri. Tindakan ini dilakukan demi memuaskan hasrat birahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Warga Grobongan, Jawa Tengah mendadak dihebohkan dengan kasus persetubuhan anak yang melibatkan seorang guru wanita dan siswa SMP. Guru wanita tersebut dipergoki warga saat sedang memperkosa seorang siswa SMP di kamar mandi rumah pelaku. Ibu guru agama itu bahkan ternyata sudah melancarkan aksinya selama 2 tahun lebih bersama korban. Hingga akhirnya aksi mengungkap ibu guru agama terhadap siswa laki-lakinya dipergoki warga saat mereka sedang melakukan hubungan intim di salah satu kamar mandi. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Seorang ibu guru agama berinisial ST di Grobogan, Jawa Tengah diduga memaksa siswanya YS untuk berhubungan badan. Kekerasan seksual itu telah dilakukan oleh oknum guru tersebut selama 2 tahun, yakni sejak korban duduk di bangku kelas 8 hingga kelas 9 SMA. Ibu guru Siti adalah seorang guru agama yang mengajar di SMP di Grobongan, Jawa Tengah. Siti dikatakan sudah menikah dan sudah memiliki 1 anak. Tapi dalam menjalankan rumah tangganya dengan sang suami kala itu putus di tengah jalan. Dalam arti status bercerai. Siti adalah kelahiran 1990. Kini diperkirakan usianya 35 tahun. Di dalam kesehariannya, dirinya hanya mengajar sebagai guru agama di SMP tersebut. Ditambah lagi, entah apa alasan dirinya bercerai dengan sang suami. Saat ini statusnya adalah janda anak 1. Siti yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karangrayung, Grobongan, Jawa Tengah. Saat itu dirinya gelap mata dan merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Bujuk rayu Ibu Siti tersebut berhasil meluluhkan hati muridnya yang berinisial YS yang saat itu masih di bawah umur. Diketahui hingga keduanya sudah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali. Siti yang pandai merangkai kata-kata dan membujuk muridnya. Saat itu dirinya berbuat yang tidak senonoh terhadap YS yang saat itu sebagai murid pelaku. Namun ternyata itu hanya tipu daya semata karena justru merayu korban untuk berhubungan badan. Agar niatnya tidak mendapatkan penolakan, Siti menjanjikan akan membelikan barang-barang kebutuhan korban jika mau menuruti hasrat birahi tersebut. Setelah keinginannya dipenuhi, Siti justru mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan yang tidak senonoh kepada orang lain. Waktu itu korban diiming-imingi akan dibelikan jaket, pakaian, lalu diberikan uang. Dikatakan ibu guru Siti ini melakukan perbuatannya dengan siswa SMP-nya yang berinisial YS lebih dari 2 tahun. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak jarang dilakukan. Tapi yang membuat aneh dan lebih gilanya lagi, kasus ini dilakukan oleh seorang ibu guru kepada siswanya yang saat itu berusia 16 tahun. Saat itu Siti akan mengancam jika YS tidak mau melakukan hubungan badan dengan Siti. Ancaman tersebut berupa akan memberikan nilai sekolah yang cukup jelek. Dari inilah korban mau menuruti apa mau Siti. Sepandai-pandainya tupai melompat menyembunyikan rahasianya selama 2 tahun, warga mulai mencurigai tindakan Ibu Siti terhadap korban. Hingga pada suatu hari saat warga menggerebek dan memergoki Siti berdua dengan korban di dalam kamar mandi. Yang saat itu Siti melakukan hubungan suami istri dengan YS yang dikatakan adalah murid dari pelaku. Hal ini diketahui oleh warga sekitar. Saat itu pun Siti diamuk oleh warga. Atas dasar ini Siti berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Namun ternyata Siti tidak jerah dengan apa yang dilakukan kepada korban. Nah, sekarang kita masuk hal kedua kalinya Siti dipergoki oleh warga sekitar. Korban yang masih berusia dini menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh Siti untuk perbuatan hal yang terlarang. Hingga sampai 2 tahun dalam melakukan aksinya, Siti terus-menerus melakukan hal ini kepada YS. Adapun warga sekitar rumah Siti saat itu
tidak mencurigai karena selama ini mengira bahwa Siti mengajar YS, mengaji, dan terbilang Siti adalah guru YS. Sampai akhirnya tetangganya melihat YS masuk ke dalam kamar mandi yang berada di belakang rumah Siti. Tetangga rumah Siti mengatakan dan mengaku sudah melihat sebanyak 3 kali saat YS dan pelaku melakukan hubungan tersebut. Saat itu YS menyambangi rumah Siti yang saat itu diketahui oleh warga lewat dari rumah tetangga dari rumah sebelah Siti. Tetangganya yang saat itu juga menceritakan dirinya pernah memergoki langsung saat itu Siti berhubungan badan dengan muridnya, yang saat itu warga melihat bahwa Siti dan YS melakukan ini di dalam kamar mandi milik pelaku. Dan yang kedua kalinya ini terdapat juga Siti dan YS melakukan hubungan badan dengan Siti yang saat itu tetangga Siti ingin mengambil air wudhu untuk melakukan sholat isya. Dari sinilah perbuatan Siti tidak bisa dibendung lagi, sehingga warga dan kakek YS mengetahui hal tersebut. Dari sinilah perbuatan Siti tidak bisa ditutupi lagi, sehingga warga sekitar dan keluarga YS mengetahui hal ini. Dalam cerita ini mungkin dari kalian sudah bisa menyimpulkan mana yang salah dan mana yang benar. Dikatakan hal ini dipicu lantaran kedekatan YS dengan Siti terhadap korban selalu curhat kepada YS. Korban menceritakan tentang masalah dengan sang kakek, karena selama ini korban tinggal dengan sang kakek. Diketahui karena korban sering dimarahi oleh kakeknya yang saat itu membuat Siti merasa prihatin terhadap YS. Lalu Siti sempat meminta agar siswanya tinggal di rumahnya agar tenang dan tidak dimarahi lagi. Bahkan Siti juga mencarikan kos untuk YS dan bersedia untuk membayarkannya dan membiayai kehidupan YS kesehariannya. Yang waktu itu YS juga sempat tinggal di rumah pelaku. Hal ini tidak diketahui oleh orang tua korban. Entah apa yang dilakukan mereka berdua sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Saat itu warga sekitar rumah pelaku melakukan penggerbekan pada Siti dan YS melakukan hubungan seksual. Akibatnya Siti kini dikabarkan diberhentikan dalam pekerjaan gurunya. Sedangkan korban YS kini masih dalam trauma, mengaku belum berani untuk kembali masuk sekolah dikarenakan ada kemungkinan akan malu pada teman-teman sekolah dan teman-teman terdekatnya atas kasus perbuatan guru dan kepada murid. Perbuatan tersebut sudah terjadi 2 tahun terakhir. Kala itu korban masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Sedangkan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Grobogan sudah melakukan pendampingan komunikasi kepada orang tua korban. Namun orang tua korban kini masih berada di luar kota. Ibu guru Siti ini bukan mengajar ngaji, justru malah berhubungan badan dengan sang siswa. Inilah cerita kasus dari Ibu Guru Siti yang aku rangkum menjadi alur cerita. Dan gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman atau saudara kalian dan pacar kalian.